Jadi orang dengan bipolar yang udah ngerasa keluhannya berkurang, ngerasa sembuh, tapi malah dosisnya dinaikin, sekarang adalah aku guys. Jadi kemarin pas kontrol ke psikiater, aku tuh nge-flashback lagi apa saja yang sudah dilakukan selama 1 tahun belakangan ini selain terapi obat. Buat teman-teman yang belum tahu, aku itu didiagnosa bipolar sejak tahun 2022. Dan ternyata setelah melewati terapi psikologis, mulai dari journaling dan terapi-terapi lainnya ternyata nggak bisa karena aku harus tetap dirujuk ke psikiater. Jadi aku mulai berobat ke psikiater itu tanggal 23 bulan Desember 2023, 1 tahun setelah aku terdiagnosa. Keluhan yang aku punya itu adalah regulasi emosi yang sangat buruk. Jadi aku mudah marah, sensitif, mudah sedih. Kalau udah marah tuh bisa melukai dan merusak barang atau sesuatu. Aku juga jadi nggak punya teman dan relasi karena aku cenderung mengurung diri. Aku juga jadinya punya hubungan yang buruk dengan suami dan dengan keluarga, dan seringkali aku bermimpi hal-hal yang dirasa traumatis. Dan karena mimpi-mimpi itulah, ketika aku bangun tidur tuh aku nggak ngerasa fresh, tapi aku malah jadi capek, jadi bad mood, dan seharian tuh ya moodku jadi rusak, jadi malas ngapa-ngapain, pokoknya malas melakukan aktivitas sehari-hari, malas ngurusin anak, ngurusin suami, pokoknya pengennya rebahan sendirian di atas kasur. Nah, selain terapi obat dari psikiater, aku juga ngelakuin hal-hal positif lainnya, yaitu aku ikut terapi journaling, ikut juga art terapi, ikut juga pertemuan-pertemuan yang diadain sama psikologi yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Aku juga olahraga rutin, guys. Jadi selama 1 tahun ini aku berobat, aku bisa 2 olahraga, yaitu tenis dan renang. Keren kan? Aku juga ikut kajian Islam atau kelas-kelas yang diadain sama ustadz-ustadz yang memang meninjau masalah mental dari kacamata Islam. Nah, kondisi-kondisiku terakhir, aku udah bisa kontrol emosi, nggak mudah marah, nggak mudah sensitif, aku juga bisa berteman lagi, punya relasi lagi, hubungan dengan keluargaku dan suamiku membaik, aku juga memaafkan hal-hal yang dirasa memberi traumatik kepada aku gitu. Jadi aku benar-benar maafin itu semua. Cuman masalahnya aku tuh masih punya gangguan tidur, guys. Jadi dalam tidur tuh aku masih terus bermimpi aja, nggak pernah gitu aku tuh selama tidur tuh terlelap tanpa tidak bermimpi. Dan suatu hari ketika aku lupa minum obat, ternyata aku tiba-tiba bangun dalam keadaan sesak nafas, punggung berat. Kalau orang-orang mah ini udah pasti dibilang mau kerasukan, guys. Pokoknya gejalanya kayak gitu, cemas, hingga akhirnya aku nggak bisa tidur. Bisa tidur sih pada akhirnya karena aku minum obat. Jadi hal-hal itu aku sampaikan ke psikiater, dan ternyata beliau bilang ini dosisnya dinaikin ya supaya tidurnya lebih enak. Dan ternyata itu meruntuhkan harapanku bahwa obatku akan dikurangin, tapi ternyata malah ditambah, guys. Tapi nggak apa-apa, kata dokternya juga itu nanti bisa dikurangi lagi dosisnya. Yang penting sekarang fokus dulu supaya tidurnya nyenyak. Ini pesan buat kalian yang ke psikiater, jadi untuk tidak menutup-nutupi keluhan ya. Walaupun kalian ngerasa kondisi kalian udah baik, tapi ada satu aja keluhan yang kalian ngerasa ngeganggu, itu harus disampaikan supaya nanti pengobatannya tuntas. Dan buat teman-teman yang ngerasa masih ragu buat datang ke psikolog atau ke psikiater, mudah-mudahan Allah kasih kekuatan dan ketetapan hati kalian untuk mencoba konsultasi dulu. Siapa tahu itu bisa membantu. Kalau kendalanya uang, sekarang itu psikolog dan psikiater bisa di cover sama BPJS, guys. Jadi kalian semangat untuk mencoba konsultasi kalau kalian ngerasa itu perlu, atau orang-orang di sekitar kalian udah kasih suges untuk kalian segera konsul ke psikolog atau psikiater. Jangan ditunda-tunda lagi ya, guys. Salam sehat selalu, doain aku juga ya.